Assalamualaikum sahabat. Kembali lagi di channel kita bersama, kali ini kita akan membahas 4 negara yang bangkrut akibat utang. Utang negara kini sedang menjadi topik panas di sejumlah kalangan. Bagaimana tidak, utang di sejumlah negara termasuk Indonesia terus meningkat untuk menangani pandemi COVID-19. Utang adalah hal krusial, sebab negara bisa saja bangkrut karena tak mampu membayar utang. Hal ini pernah dialami beberapa negara jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Berikut rincian negara yang bangkrut karena utang. Baiklah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sahabat terus mengetahui info menarik terupdate lainnya di channel kita bersama. 1. Yunani. Mengutip dari berbagai sumber, Yunani tak bisa membayar utang senilai 138 miliar dolar atau 1.987 triliun rupiah, kurs 14.400 rupiah per dolar AS pada 2012 lalu. Kemudian, Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada 2015 karena utang terus meningkat hingga 360 miliar dolar atau 5.184 triliun rupiah. Kenaikan utang membuat jumlah orang miskin di Yunani melonjak. Jumlah tunawisma naik hingga 40% pada 2015. Sementara, pengangguran naik dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2014. Yunani kini mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak 2017. Negara itu sempat menghilang akibat krisis utang. Tahun lalu, Yunani menerbitkan obligasi bertenor 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara tersebut memperoleh dana segar sebesar 12 miliar euro. Dengan penerbitan obligasi pada 2020, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai utang 337 miliar euro, naik dari posisi 2019 yang sebesar 331 miliar euro. 2. Argentina. Argentina dinyatakan gagal bayar, default, karena tak bisa melunasi utang ke kreditur. Hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok 1 dolar sama dengan 1 peso Argentina. Namun, mata uang Argentina dengan dolar AS menjadi tidak akurat. Situasi itu menimbulkan kepanikan, sehingga banyak masyarakat yang menarik uang di bank. Pada 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi utang senilai 100 miliar dolar atau 1.440 triliun rupiah. Beruntung, mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun, pemerintah Argentina kembali mengajukan pinjaman 50 miliar dolar atau 720 triliun rupiah ke Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada 2018. Argentina mengajukan utang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018. Sementara, Argentina mengungkapkan tak bisa membayar utang ke IMF sebesar 45 miliar dolar atau 648 triliun rupiah pada tahun ini. Pemerintah mengaku tak memiliki dana untuk membayarnya. 3. Zimbabwe. Zimbabwe terlilit utang hingga 4,5 miliar dolar atau 64,8 triliun rupiah pada 2008. Tingkat pengangguran Zimbabwe juga melonjak hingga 80%. Masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank. Bahkan, mereka juga berhenti membayar pajak dan tak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual-beli. Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi. Masyarakat tak lagi bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok. Dengan demikian, uang seperti tak berarti bagi masyarakat Zimbabwe selama harga barang terus melonjak. Mereka lebih memilih sistem barter. 4. Venezuela. Pada 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh utangnya.
Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran utang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar utang sebesar 1,1 miliar dolar atau 1.584 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, dan komen apabila sahabat ingin menambahkan apabila ada kekurangan. Jangan lupa klik tombol share agar kita selalu berbagi kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum.